Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andre Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Sambil santai, sambil berbagi buat seluruh sahabat Sleman. Hari ini ada terobosan baru dari Nastar. Mungkin teman-teman ya termasuk saya sendiri yang kita tahu pur. Jadi Nastar ini yang kita tahu cuma pur. Kalau masalah dopingnya nggak tahu udah lama atau masih baru, saya sendiri baru tahu. Jadi hari ini mau saya review buat teman-teman yang burungnya burung pleci bahan atau mau gantangan yang sibuk nggak sempat jemur, nggak sempat umbar. Jadi pakai doping ini nggak perlu jemur, nggak perlu umbar, nggak masalah. Kalau mau diumbar nggak masalah, dopingnya mau dijemur nggak masalah. Nah jadi hari ini mau saya tutorialkan buat seluruh sahabat kicau mania karena ini beda sama yang lain. Kalau yang lain tinggal tuang air atau mungkin dengan media tetesan. Nah, ini beda lagi. Medianya beda lagi, mau saya bahas buat seluruh sahabat pleci mania, kicau mania. Jadi disimak. Cuma sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share dan juga subscribe biar segar biar adem. Kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nah, buat teman-teman yang plecinya bahan atau mungkin mau gantang, nah ini kalau buat ganta atau buat harian mungkin udah pada paham ya. Buat harian ya bisa pakai Nastar aja, bisa pakai oil aja, purnya Nastar, atau juga diselang-selang bisa. Kalau untuk burung bahan yang pertama pastikan burungnya udah mau makan pur halus dulu. Kalau misalnya mau melatih burung pleci dengan pur Nastar, bisa pur Nastarnya ditumbuk. Karena kalau pur halus melatih burung pleci buat makan pur, ketika diaduk sama kroto atau pisang dia mau bercampur. Kalau purnya dengan mini pelet, ini kan bentuknya mini pelet, mungkin teman-teman pasti paham. Mini pelet ini dia nggak bakalan nempel, jadi nggak bakalan nempel sama medianya baik kroto atau pisang. Walaupun nempel dia nggak dimakan. Jadi lebih cepat lagi kalau ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, dia jangan sebelum ngepur jangan dikasih doping dulu, karena ketika dikasih dopingnya dulu dia minum terus, makannya kurang, jadi sedikit makan yang lama buat ngepurnya. Dan pastikan lagi burung pleci udah ngeriwik, karena kalau burung pleci nggak ngeriwik nanti kita doping tahu-tahu betina. Nah karena yang patokan jaminannya nggak ada yang bisa menjamin jantan 100% kecuali ngeriwik, itu bagi saya. Nggak tahu kalau mungkin ada suhu yang paham jaminan jantan, nggak tahu kalau nggak ngeriwik bingung. Nah jadi pastikan burung ngeriwik. Nah jadi kalau buat teman-teman kalau misalnya dengan media cabut bulu, biasanya ada tuh susu yang plecinya dicabut bulu dulu dari Om Yokan. Cabut bulu, tunggu beberapa lama, jangan langsung didoping, biarkan sampai bulunya tumbuh sambil dia meresap menerima masteran yang dikasih. Kalau udah tumbuh baru kasih doping. Nah sekarang kita kasih racik dopingnya. Nah ini purnya udah pur Nastar semua. Jadi 3 mau saya tutorialkan. Satu, ini pleci yang bereng yang udah sempat ngeriwik. Nah ini udah ngeriwik ngalas, ngewiksar ngalas. Kalau yang ini masih ngeriwik tok. Ini untulan. Kemudian ini, nah ini gacon saya pleci busto Banten tapi bukan Gunkar. Nah ini mau saya coba juga buat produknya. Langsung aja. Yang pertama teman-teman siapkan dulu air mineral. Bebas mau yang ada rasa nggak ada rasa, ini air rebusan. Jadi air mineral kita siapkan. Nah ini di sini Nastar. Ini Nastar ini udah ada botol, isi dia 50 ml. 50 ml kocok dulu aja biar lebih enak. Kita kocok dulu. Takarannya dia pakai sendok. Kita buka, kita kocok dulu, kemudian kita buka.
Nah, ini 1 sendok kita campur dengan kasih sekecepuk. Langsung kita tuang ke cepuk. Kemudian kita tuang air. Kita tuang air, jangan terlalu penuh, soalnya mau diaduk. Kalau terlalu penuh, nanti dia luber. Nah, ini diaduk. Nah, ini diaduk sampai merata seperti ini. Nah, untuk hasil maksimal kita pakai oil. Kalau untuk burung bahan pakai oil. Nah, ini belum kita buka, masih segel. Belum kita buka dulu. Ada segelnya. Nah, jadi satu cepuk tetesin 2. 1 2. Nah, ini untuk hasil maksimal 2. Ini udah dosis tinggi. Karena di Nexstarnya sendiri udah ada minyak, kemudian kita pakai oil lagi. Jadi udah ada oil di di Nexstar udah ada oilnya, kita tambahin oil lagi. Nah, setelah ini kalau mau hasil maksimal lagi, mau enak lagi, aduk lagi biar merata. Pastikan awas pada nempel oilnya di sendok ya, kita bersihkan di sini pinggir cepuknya biar dia turun lagi ke minumnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. So, kita sepil nanti dari atas ya, tuh. Kita sepil. Minyaknya banyak. Nah, ini coba kita kasih buat 1 dulu. Nah, pemberian ini 1 cepuk. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah habis setengah hari, bisa tambah 1 cepuk lagi. Atau langsung dikasih air, kalau misalnya udah habis dikasih diganti dengan air biasa, nggak masalah. Jadi kalau udah habis nggak usah tambah lagi dopingnya. Nah, untuk perawatan, kalau teman-teman sibuk, burung nggak usah dijemur, nggak apa-apa, nggak usah diumbar. Kemudian kalau buat mandi, jangan dimandikan dulu. Nah, jadi selama pemberian doping burung jangan dimandiin dulu sampai 3 hari atau lebih. Sampai burung plecinya nanti kita lihat reaksinya ngeleper, terus juga kadang-kadang ada yang cabul. Nah, ini lihat nanti reaksinya setelah 3 hari, maksimalnya 3 hari dia. Biasanya nama pemberian doping itu ada yang langsung bekerja, langsung kelihatan sorenya, ada yang nunggu berapa hari. Nah, ini kita nunggu nanti sampai selesai sampai 3 hari. Nah, jangan dimandikan dulu kalau misalnya habis. Untuk Nastar ini dia udah kandungannya tinggi, jadi nggak perlu lagi pakai protein EF, nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya buah, selama pemberian doping jangan dikasih buah, karena kebanyakan pleci ketika dikasih buah dia jarang mau minum doping. Dia lebih suka ke buah, terutama apalagi buahnya buah jeruk, terutama buah jeruk yang banyak airnya, buah pepaya yang pokoknya yang banyak air, burung pleci dia bakalan kurang ke doping. Jadi banyakkan makan buah, minum buah. Nah, kalau misalnya doping, kondisi kita mau jemur nggak masalah, jemur sama dopingnya nggak masalah. Nah, kalau misalnya nggak habis ya seharusnya ganti tiap hari ganti. Tapi kalau ini nggak masalah, nggak harus ganti pun nggak apa-apa. Dia bisa tahan sampai 3 hari ya. Kalau udah 3 hari harus ganti. Jadi kalau biasa 1 cepuk ini nggak mungkin lah sampai lewat 3 hari. Pleci itu lahap biasanya 1 hari juga kurang. Nah, kalau misalnya untulan, selama teman-teman plecinya udah punya untulan, harap dijauhkan dulu dari untulan selama pemberian doping.
Jadi jangan diuntul, jangan dikasih mandi. Jangan diuntul, jangan dikasih mandi. Biarkan aja. Jadi kalau di koloni gini nggak masalah, yang penting nggak nguntul. Kalau nguntul kita selang lagi sama yang lain biar nggak nguntul. Jadi jangan diuntul, jangan dikasih mandi. Untuk pemasteran, rutin dimasterin. Kalau pleci jangankan bahan, yang udah jadi pun masih terus dimasterin. Apalagi kalau saya ke tempat suhu itu main, nggak pernah namanya suara masteran mati. 24 jam gedur, pakai apa namanya musik box dicolokan langsung tanpa listrik. Nah, jadi rutin konsisten. Nah, kalau teman-teman sempat mau jemur, nggak masalah dijemur, dopinya nggak usah diambil sambil dijemur, nggak apa-apa. Nah, untuk EF-nya, kalau sempat dikasih, nggak sempat juga nggak apa-apa. Untuk buah nanti, setelah proses birahinya tinggi, baru dikasih buah. Kalau misalnya nanti kita lihat lagi reaksinya setelah di 3 hari atau 7 hari. Kita lihat reaksinya, nanti kita sepil hasilnya. Buat teman-teman semua, saya juga baru nyoba. Jadi saya baru nyoba, ini bukan endorse, ini review. Kita review sama-sama. Jadi biar lebih enak hasilnya nanti seperti apa kita kasih tahu buat teman-teman semua. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cocok, dan mudah-mudahan kita semua makin sehat dan juga duit banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.